البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca poin yang ke-185 berhubungan dengan apa indah ya Muhammad Walimah. Kenapa Allah marah dengan iblis dan melaknatnya dan mengeluarkannya dari surga? Jawabannya dikarenakan iblis tidak mau sujud kepada Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Baik. Nah, berhubungan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan melaknat serta mengeluarkannya dari surga. Jawabannya dikarenakan dia enggan untuk sujud kepada Adam sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Apa dalilnya? Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Naam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi iblis enggan dan menyombongkan diri. Nah, para ulama mengambil istimbat indah yang alim. Sebab sampai iblis enggan untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Dan ini adalah apa? Ujub. Taib merupakan sifat ujub, ikhwanillah, bangga diri. Apa buktinya? Nah, mana dalilnya? Baik, ana khairun min, aku lebih bagus dari dia, lebih bagus dari Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ujub juga disertai dengan kesombongan karena enggan menerima kebenaran. Baik, ahsantan. Sebab yang lain apa? Indahnya apa Zaid? Ujub, kibar juga apa? Adalah sebab yang menjadikan dia enggan. Yang ini harus kita berhati-hati, alhamdulillah. Nah, karena memang penyakit ini penyakit yang menggerogoti banyak manusia sehingga menjadikan banyak manusia terjatuh dalam kebinasaan. Kalau sudah ada perasaan ujub, bangga diri, ini awal seorang celaka. Kemudian ditambah lagi kibar. Nah, dua sifat ini biasanya seiring dan sejalan. Yang lainnya hasad. Baik, karena hasad.
Tapi kenapa Adam dimuliakan, aku tidak? Nah, kemudian juga selain itu apa? Anda gali. Sebab yang lainnya lagi apa? Hah? Apa Pak Albin? Kufur itu adalah akibat. Maka dia menjadi kafir karena enggan apa? Untuk sujud kepada Adam. Sebabnya apa yang lainnya? Apa Yusuf? Ujub, kibr, hasad. Apa lagi yang belum disebutkan? Apa Mujahid? Nah, yaitu kias yang fasid. Nah, jadi di antara sebab juga sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah apa? Kias fasid yang dilakukan oleh iblis, yaitu dia mengkias. Makanya awal makhluk yang melakukan kias yang rusak adalah iblis. Kenapa? Karena dia mengkiaskan. Nah, api lebih bagus menurut dia. Tanah baik, sesuatu yang jelek. Berarti kenapa yang terbuat dari api harus sujud kepada yang terbuat dari tanah? Ini kias yang batil. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-186. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man huwa awwalul anbiya? Siapa itu nabi yang pertama kali? Wal jawab huwa Adam sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabiullah Adam. Yang telah kita lewati pada pembahasan awal, beliau adalah Abul Bashar, yaitu bapaknya semua manusia. Dan sekarang beliau juga adalah apa? Nabi yang pertama kali. Wa dalilu hadithu Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, anabiyyun kana Adam? Qala na'am mukallam. Dalilnya adalah hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah Adam itu dulu seorang nabi? Ya, apakah Adam itu seorang nabi? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Mukallam, bahkan dia adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas alhamdulillah. Nabi yang diajak bicara oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya sendiri. Nah, di antara buktinya dan dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tatkala Allah ajarkan kepada Adam nama-nama dari hal-hal yang tidak diajarkan kepada para malaikat, sebagaimana di awal-awal surah Al-Baqarah. Rawahu Ibnu Hibban wa sahahahu Al-Albani fi Sahihah wal Wadi'i fi Sahih Al-Musnad. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah serta Imam Al-Wadi'i dalam As-Sahih Al-Musnad. Dan pada kelengkapan hadis ini Khanifillah ada faedah penting, sehingga yang menghafal hadisnya dilengkapkan. Nah, bisa nanti ditulis dari kitab ini. Nah, Sahihul Anba Al-Musnad min Ahaditsil Anbiya. Kitab yang bagus Khanifillah yang dikarang oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, 2 jilid.
dikumpulkan padanya dalil-dalil yang sahih, berhubungan dengan hadis-hadis para anbiya. Baik, di antaranya hadis Abi Umamah Al-Bahili. Disebutkan secara lengkap, anna rajulan qala ya Rasulullah, anabiyyan kana Adam? Qala na'am, mu'allamun mukallam. Wahai Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Mu'allamun mukallam. Di sini ada tambahan bagus, bahwasanya selain Adam adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga nabi yang muallam, diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala ajari Adam nama-nama secara keseluruhan. Jadi nabiyun muallam. Nabiyun muallam, nabi yang diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyyun mukallam. Apa makna nabiyyun mukallam? Apa Hudzaifah? Yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan Adam alaihi salam. Kemudian orang tersebut bertanya, qala kam bainahu wa baina Nuh? Berapa jarak antara beliau dengan Nuh alaihi salam? Qala 10 qurun. 10 qurun. Qala kam kana baina Nuh wa Ibrahim? Qala 10 qurun. Qala ya Rasulullah, kam kanatir rusul? Qala 315 jam'an ghafira. Ada 3 faedah penting dalam hadis ini. Yang pertama berhubungan dengan kekhususan, di antara kekhususan Adam alaihi salam, bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang muallam mukallam. Kemudian faedah kedua berhubungan dengan jarak diutusnya Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh. Kemudian jarak dari Nabi Nuh sampai diutusnya Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW ketika ditanya kam bainahu wa baina Nuh, berapa jarak antara beliau dengan Nabi Nuh, yaitu rentang waktu yang ada, maka Nabi SAW mengatakan 10 qurun, 10 qurun. Dan mungkin seseorang akan muncul di benaknya, ketika memaknakan qurun yang merupakan jamak dari qarnun, yang biasa pada istilah zaman sekarang dimaknakan dengan abad. Sehingga muncul dalam benaknya 10 qurun, dia artikan 10 abad. 10 abad. Nah ini tentunya pemaknaan yang tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Karena 1 abad berapa tahun, Syafiq? 100 tahun. Nah padahal nanti akan kita lewati, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur kepada Nabi Adam berapa? Berapa umur Nabi Allah Adam? 1000 sana. Berapa? 1000 tahun. Baik. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Kemudian umur Nabi Nuh, atau yang datang dalam nas Al-Quran, beliau diutus kepada kaumnya berapa tahun? Berapa tahun? Aba Arif? 950 tahun. Nah, 950 tahun. Berarti kalau yang dimaksud adalah abad, tentunya tidak akan ketemu, ya tidak? Nabi Adam saja sudah 10 abad umurnya. Nah, baik.
Oleh karena itulah wallahu taala alam, yang dimaksud dengan qurun di sini adalah al-jail minan nas wal qarn al-jail minan nas, yaitu generasi. Sehingga asyratu qurun maksudnya 10 generasi. Yang pada zaman itu ikhwanifillah, di zaman-zaman awal Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada manusia, umur yang panjang-panjang. Taib, kita umat terakhir ikhwanifillah yang umurnya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan umur pendek. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kelemahan kita. Kita adalah apa? Generasi yang lemah. Taib. Dan sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa qalilun man yatajawazu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Karena memang kita umat yang lemah. Lemah dari sisi fisik, juga lemah dari sisi apa? Sisi hatinya. Mudah tergoda. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang seperti itu, ini merupakan bentuk rahmat dari Allah. Seandainya seorang bertahan untuk istiqamah tidak terlalu panjang. Coba kalau dituntut istiqamah 1000 tahun gimana? 1000 tahun dituntut istiqamah. Subhanallah. Berat, apalagi di zaman seperti ini. Kita terkadang tahun yang lalu dengan tahun sekarang saja mengalami banyak keterpurukan. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan husnul khatimah. Berarti asyratu qurun, 10 qurun yang dimaksud di sini apa tadi? Apa Hanafi? 10 generasi. Satu generasi, satu umat. Kemudian umat ini telah diganti dengan umat berikutnya sampai umat berikutnya. Antara Nabiullah Adam sampai diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salam adalah 10 generasi. Di antara yang menunjukkan bahwasanya makna qurun ini generasi, ayat di surat Al-Isra ayat yang ke-17, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Dan betapa banyak telah kami hancurkan generasi-generasi setelah diutusnya Nuh alaihi salam. Al-qurun bermakna generasi. Ya rahmatullah. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun, tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum yang membangkang, yang kufur, kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan generasi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak terugikan sama sekali seandainya suatu kaum semuanya kufur. Allah hancurkan, kemudian Allah ciptakan generasi berikutnya. Baik. Sehingga ini makna qurun yang dimaksud dalam hadis wallahu taala alam. Kemudian kam kana baina Nuhin wa Ibrahim qala asyratu qurun. Juga jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu jaraknya 10 qurun. Yaitu 10 generasi. Faedah yang ketiga, laki-laki tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir pertanyaannya, "Ya Rasulullah, kam kanatir rusul?" Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 315 jam'an ghafira. Jumlah para rasul adalah 315. Jumlah yang banyak. Berapa jumlahnya? Aba Zur'ah? 315. Nah, 315.
Ini para rasul. Adapun yang 25 ini ikhwanifillah, yaitu para rasul yang disebut dalam Al-Quran. Itu pun sebagiannya para ulama berselisih apakah masuk dalam kategori rasul ataukah sekedar nabi. Nah, karena ada perbedaan antara nabi dan rasul. Para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat dalam menentukan perbedaan antara keduanya. Ada yang menyatakan bahwasanya nabi adalah seorang laki-laki yang Allah pilih dan diturunkan wahyu kepadanya, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kemudian rasul adalah seorang laki-laki yang Allah pilih dari kalangan manusia, diturunkan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Dan ini pengertian yang masyhur atau perbedaan yang masyhur, bahkan di kalangan awam, juga di anak-anak sekolahan. Tapi wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, perbedaan yang disebutkan ini tidaklah benar. Kenapa? Karena kalau para ulama saja, yang mereka adalah pewaris para nabi, diperintahkan untuk menyampaikan ilmu, maka apalagi para anbiya yang kedudukannya di atas para ulama. Nah, sehingga mereka sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan, untuk berdakwah kepada umatnya. Maka pembedaan bahwasanya anbiya tidak diperintahkan untuk menyampaikan dan rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, maka ini perbedaan yang tidak benar. Wallahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dengan panjang lebar dalam kitab khusus. Nah, kitab An-Nubuwah. Nah, beliau bahas secara tuntas dan beliau merajihkan bahwasanya perbedaan yang terkuat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya para anbiya, seorang yang dipilih oleh Allah, kemudian diturunkan kepadanya wahyu, diutus kepada kaum yang tidak mendustakannya. Dalam artian dia meneruskan perjuangan Rasul sebelumnya. Adapun para Rasul adalah seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan lelaki. Karena tidak ada yang namanya Rasul maupun Nabi dari kalangan wanita. Diturunkan kepadanya wahyu, diutus kepada kaum mukadzibin, kaum yang mendustakan mereka. Kaum yang mendustakan mereka. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Berarti Nabi diutus kepada kaum yang kaum ini mendustakan. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang sudah menerima dan sudah mereka berada di atas syariat Rasul yang sebelumnya. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oleh karena itulah para ulama membedakan antara Musa dan Harun. Kalau Musa khalifah Rasul, sedangkan Harun adalah Nabi. Karena Harun diutus untuk membantu Musa alaihi salam. Walaupun dalam masalah ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas, alhamdulillah, mereka adalah manusia yang terdepan, kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan para manusia, yaitu kedudukan anbiya wa rasul. Dan semua nama rasul masuk dalam kategori nabi, dan tidak semua nabi masuk dalam kategori rasul. Sehingga kalau rasul jumlahnya 315, maka para nabi lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak atau lebih sedikit? Indak ya Faisal Musafir, Lebih banyak jelas. Para anbiya lebih banyak jelas.
Ini berhubungan dengan hadits Abi Umamah. Naam ahsan ditulis lengkap, ditambahkan dalam kitab untuk dihafal. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq